Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan desa di seluruh Indonesia yang sudah bergabung di kesempatan kali ini episode Ngobrol Desa episode yang ke-90. Dan pagi hari ini kita ingin berbincang dengan tematik diskusinya Mas Panudi bicara tentang dinamika ketahanan pangan, alokasi ketahanan pangan dari kawan-kawan BUMDes. Nah, mungkin sebelum ke Mas Panudi ada sedikit berbagi cerita tentang BUMDes dan ketahanan pangan ketika kemarin kita ekspor desa di Kabupaten Temanggung di Bengkal itu kita juga bertemu dengan teman-teman tenaga pendamping, bertemu dengan direkturnya BUMDes, bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan ketua koperasi Merah Putih, dan yang menarik yang sesuai dengan topik kita adalah tentang dinamika BUMDes dengan ketahanan pangan. Jadi ada yang menarik dari statement Direktur BUMDes atau Ketua BUMDes di Bengkal bahwa mereka membutuhkan banyak informasi, mereka membutuhkan dana kalau bicara tentang BUMDes. Jadi di situ saya langsung sampaikan bahwa ya kalau mau dapat informasi ya ke teman-teman TPP. Kalau urusan dana kan sebenarnya sudah ada alokasi nih untuk ketahanan pangan yang dana desa 20% dari DD, dan ternyata memang ada bagian atau temuan yang menarik adalah bagaimana intensitas teman-teman pendamping ini menjadi sangat penting untuk memberikan informasi, atau mungkin ada konteks di mana tidak harus nunggu ditanya tapi mungkin bisa langsung memberikan inisiasi ke teman-teman BUMDes, karena memang salah satu bagian dari tugas utamanya teman-teman pendamping kan selain mendampingi tentang proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, juga tentang badan usaha milik desa. Kira-kira itu yang saya pahami. Tapi nanti Mas Panudi mungkin bisa share lebih jauh tentang materi yang kita coba angkat pada kesempatan pagi hari ini. Oke, silakan Mas Panudi disampaikan untuk pematik diskusi kita pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan bagian desa, rekan-rekan tenaga pendamping profesional, rekan-rekan perangkat desa, juga rekan-rekan pengurus BUMDes, perangkat daerah, kepala desa BPD yang pada pagi hari ini bergabung di Ngobrol Desa episode ke-90. Ya, dari tim redaksi mengangkat sebuah tema, yaitu kaitannya dengan dinamika BUMDes dalam mengelola kegiatan ketahanan pangan. Ini memang sangat-sangat sangat-sangat perlu tidak hanya sekedar dibicarakan, tapi juga perlu kepedulian kita semuanya. Yang pertama, kami melihat dari dinamika ini, dinamika kaitannya dengan BUMDes dalam pengelolaan ketahanan pangan. Yang pertama, ini peran dari pengurus BUMDes dulu, pengurus BUMDes ini. Ini peran yang sangat sangat strategis karena pengurus BUMDes nanti yang akan melakukan pengelolaannya. Pertama adalah kaitannya dengan kelembagaannya, yaitu apakah kaitannya dari direkturnya, kemudian sekretarisnya, bendaharanya, kemudian unit-unitnya. Ini yang betul-betul harus fokus, harus mempersiapkan. Yang pertama adalah terkait dengan kesulitan tim ini. Ini yang tidak bisa dipungkiri bahwa kesulitan tim BUMDes ini nomor satu. Dan kenapa? Karena terus terang, sebelum BUMDes mendapatkan alokasi penyertaan modal minimal 20% untuk ketahanan pangan, itu banyak BUMDes yang
yang hanya papan nama karena penyertaan modalnya sangat minim, bahkan tidak ada penyertaan modal. Ini hal yang harusnya surprise karena rekan-rekan pengurus BUMDes dengan kebijakan Kemendes nomor 3 tahun 2025 ini kan jelas kaitannya modal minimal 2% itu relatif besar menurut saya. Nah, ini tim ini harus karena apa? Kemarin banyak yang sebelum ini pengurus BUMDes itu ogah-ogahan, ogah-ogahan karena juga tidak ada yang diano atau sangat minim. Ketika ini sudah ada jelas dari musyawarah desa, kemudian ada perdes penyertaan modal BUMDes ketahanan pangan, berarti eh, di sana sini atau tempat kami di sana sini mas akhirnya ada perubahan-perubahan personil di eh, kepengurusan BUMDes ini. Ini yang perlu membangun kesolidan keadaan itu tim itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kapasitas. Kapasitas karena apa? Karena satu pengurus BUMDes ketika sudah mendapatkan aliran dana dari transfer dari rekening desa ke rekening BUMDes, berarti otomatis BUMDes itu harus mampu melakukan eh, penatausahaan, pengadministrasian sampai nanti pembuatan laporan keuangan. Ini yang harus harus secara legit juga, apalagi sistemnya sudah ada, sistemnya yang aplikasi Excel yang di-sharekan oleh PKN STAN, saya kira itu sudah di-sharekan juga, sudah dilatihkan juga lewat balai balai latihan eh, dari balai latihan di Jakarta itu balai latihan dari Kemendes khususnya pelatihan di Jakarta itu sudah lewat online. Mungkin juga di daerah-daerah tertentu sudah dilakukan juga. Itu yang terkait. Nah, kemudian yang unik lagi karena ini unit usahanya ini ketahanan pangan yang mendukung swasembada pangan, ini juga hal yang sebenarnya kalau di desa hal itu harusnya sudah tidak asing lagi. Karena apa? Kaitannya dengan ketahanan pangan itu tidak lepas kaitannya dengan pertanian, kaitannya dengan peternakan dan perikanan. Ini tidak lepas dari situ. Mulai dari memprodak, kemudian mengolah, kemudian memasarkan, sampai termasuk katalah mengolah dari bahan mentah menjadi bahan yang inovatif ini juga jadi persoalan-persoalan yang anu tersendiri sehingga pengurus BUMDes mau tidak mau dari sekian permasalahan tadi itu harus dipersiapkan sejak sedini mungkin itu sejak sedini mungkin. Silakan masing-masing BUMDes itu harus sering melakukan koordinasi dan komunikasi dalam konteks dengan juga pemerintah desa. Ini yang perlu karena ada hal-hal yang baru ya mungkin nanti juga umpamanya kaitannya dengan penatausahaan mungkin yang sekarang lebih pengalaman adalah rekan-rekan di perangkat desa. Ini mau tidak mau sekarang adalah eranya juga era CMS, era online semua, digital platform digital mau tidak mau harus juga mengikuti itu. Eh, Kemudian ini yang kedua adalah kaitannya dengan pemerintah desa. Lagi-lagi pemerintah desa ada yang dalam tanda kutip ada yang masih belum begitu percaya kepada kelembagaan BUMDes. Ini juga yang kami temui, ya istilahnya agak sedikit awal gitu lah. Ini kami juga, wah ini juga PR-PR kami itu PR-PR kami. Ini sedikit awal. Tapi ada juga yang eh, ya udah karena ini kaitannya dengan penyertaan modal BUMDes dan BUMDes itu juga sudah dipersiapkan dalam konteks ada beberapa di tempat kami, kecamatan dan desa yang kemudian diorganisir antar desa. Itu ketika peningkatan kapasitas memang bersama ini sehingga antar BUMDes itu dilakukan peningkatan kapasitas sehingga ini juga dari pengurus
BUMDes itu sudah ada peningkatan. Mungkin ya memang belum maksimal, tapi intensif pada sebuah pendampingan juga. Lah ini akhirnya menjadikan apa? Menjadikan pemerintah desa itu eh, akhirnya percaya. Karena apa? Pemerintah desa juga menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas dari APBDes. Ini kan akhirnya percaya. Karena apa? Salah satu panitianya jelas dari perangkat desa yang kaitannya dengan peningkatan kapasitas ini. Namun juga ada yang belum belum percaya, ini. Belum percaya kaitannya dengan BUMDes ini. Nah, ini juga PR-PR yang harus kita lakukan juga. Kemudian juga kaitannya dengan ini, ini peran peran TPP ini yang terus terang saya ini hampir katalah waktu saya selaku TA, saya hampir sering grassroots langsung ke kegiatan-kegiatan BUMDes ketahanan pangan, baik itu lewat pemerintah desa, lewat pengurus BUMDes, lewat pengurus unit ini. Karena apa? Karena dalam benak saya, wah, kaitannya dengan penyertaan modal minimal 20% untuk ketahanan pangan oleh BUMDes ini memang harus seorang TPP, ini yang satu adalah grassroots, kemudian tahu dinamika permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes. Tadi yang kami sampaikan tadi ada kaitannya dengan satu, ketika pemilihan potensi unit usaha aja itu kadang ada perubahan. Tapi saya tidak menafikan karena ketika melakukan musdes potensi awal, kemudian sampai dana itu siap di rekening desa, itu kan dinamika, apalagi kemarin ada ketika itu kan di sela kaitannya dengan pembentukan Koperasi di Indonesia Merah Putih. Ini memang agak ada jeda. Nah ini ketika kaitannya dengan pangan, apalagi kaitannya dengan pertanian, contoh pertanian padi. Pertanian padi harus menyesuaikan kaitannya dengan musim tanam, dengan musim tanam, curah hujan dan lain-lain. Ini juga apa ya? Akhirnya apa? Akhirnya karena sudah kelewat karena kan kalau harus serempak. Kalau nggak serempak nanti banyak EMA. Ini juga jadi persoalan tersendiri sehingga ada sebuah apa ya review ulang kaitannya dengan pemilihan unit saya. Sebenarnya sesuai potensinya. Potensinya kan tidak hanya satu. Nah ini juga kita harus betul-betul tadi seorang TPP harus sampai grassroots, sampai tahu permasalahan yang pertama kaitannya dengan itu. Kemudian tadi juga yang kaitannya dengan personil tadi, personil BUMDes tadi. Ini harus mana yang harus disupport ini dari sekian personil ini mana disupport dan tentang apa. Ya. Kemudian juga kenapa TPP juga harus punya peran yang cukup strategis. Kira-kira tadi hubungan pengurus BUMDes, kelembagaan BUMDes dengan pemerintah desa seperti apa? Ini jangan-jangan tadi karena tadi ada yang katakanlah belum percaya, ada yang katanya memang BUMDesnya masih lemah. Lah ini kan juga TPP harus 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 sampai sejauh ke sana. Ini untuk apa? Untuk metan itu. Setelah itu harus mencari sebuah solusi. Ketika ketika oh ini kok dari pemerintah desanya kok eh, istilahnya tidak cekat-cekat istilah orang Jawa itu anggaran sudah oke. Gitu. Tapi kita juga lihat kenapa kok pemerintah desa ini tidak segera ini. Ya kita lihat kaitannya dengan personilnya. Nah itu yang terkait dengan kata hubungan tadi hubungan antara pemerintah desa dan BUMDes, pengurus BUMDes itu juga yang harus. Nah kemudian tadi yang kaitannya dengan unit-unit kegiatan usaha ini, saya yakin walaupun kita sudah jauh-jauh sebelumnya, ketika waktu musdes penentuan kaitannya dengan potensi dan prioritas nanti yang akan digarap, kita sudah menyampaikan yang punya ilmu teknisnya satu adalah kaitannya dengan rekan-rekan dari pertanian dalam konteks adalah penyuluh pertanian, perikanan maupun peternakan, juga praktisi
praktisi yang ada di sekitar desa atau di desa tersebut. Ini lagi-lagi juga kita selaku TPP harus banyak memperkaya kaitannya dengan akses-akses, eee, apa itu, istilahnya best practice, baik itu dari person, dari lembaga, kaitannya dengan kegiatan pangan ini, kegiatan unit usaha BUMDes dan kayak pangan ini. Karena apa? Karena, bagi unit-unit yang, kemarin belum belum ada itu harus ada, berarti kan harus, dia akan mencari, "Seperti apa Pak, contoh konkretnya?" Ya ini juga kita harus banyak banyak informasi, banyak akses, banyak channel, banyak jejaring. Karena apa? Itu sebagai tumpuan nanti untuk melakukan, apa itu, ketika dari pengurus BUMDes, unit usaha BUMDes itu kesulitan, kita harus mampu katakanlah me apa itu, memediasi biar nanti ada sebuah, solusi. Eee, nah ini juga lagi-lagi TPP, TPP ini kan nggak bekali juga ini. Ya, kami terus terang juga tidak dibekali ini. Ya, makanya kami juga rekan-rekan PD PLD di wilayah-wilayah tertentu yang kami terus terang kami support juga sampai katakanlah, apa itu, ya semacam UJT atau simulasi contoh kaitannya dengan, pembuatan, laporan, BUMDes yang sistem PKN STAN itu juga kami lakukan. Ini karena apa? Ini support juga. Lah di samping adalah rekan-rekan TPP, ini memang harus harus sering komunikasi, sering sering koordinasi dalam konteks tadi, ini hal baru kaitannya dengan tanah pangan, ini biar nanti rekan-rekan TPP ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari BUMDes, dari desa, kaitannya dengan bahan pangan ini, eee, segera segera nah itu yang terkait dengan substansi pemberdayaannya juga, gitu loh. Kemudian juga yang terkait dengan, legal formal, lagi-lagi mungkin tempat kami itu dari 150 BUMDes, itu yang sudah terbit AHU itu sekitar 113-an, 103 masih menyisakan sekian. Nah, ini juga harus harus, proaktif semuanya, proaktif dari TPP juga proaktif dari pengurus BUMDes. Ini sudah kelihatan ini yang aktif dan yang tidak, baik itu dari TPP-nya, baik itu dari pengurus BUMDes-nya. Ini pun harus kita kawal. Kami selaku TA nggak mungkin ketika pasti akan kami terus apa problemnya. Walaupun kemarin sudah ini perusahaan-perusahaan, yang saya makanya istilah saya, yang penting seluruh BUMDes itu sudah mengupload kaitannya dengan persyaratan untuk, nama, untuk, badan hukum itu harus sudah upload. Karena apa? Ketika kalau belum ngupload, berarti jenengan belum bola panas mah di tingkat kita. Nah, apa kesulitannya? Biasanya kami terus terang kami sudah membuatkan template berbagai macam, baik itu, ala dari Kemendes, juga yang kaitannya dengan perdes penyertaan modal ala dari kabupaten kami, karena kadang juga agak berbeda. Tapi kami nggak substansinya nggak akan merubah ya. Kita layani aja, oh dari Dinas PMD seperti ini karena nanti ada klarifikasi perdes penyertaan modal, perdes ini. Oke, kita siapkan. Sehingga kita harus, ya tadi, istilahnya Karwanu itu juga melihat ini metodenya harus apa, strategisnya apa. Ini hal-hal yang seperti ini yang sehingga saat ini kami terus terang hampir 1 minggu itu lebih dari 3 hari itu kami, lebih dari 3 hari, itu kami, ketika tidak ada acara di tingkat kabupaten, mungkin rapat dengan OPD dan lain-lain, kalau kami lebih banyak, ke grassroots-nya, sampai ke BUMDes-nya, apalagi sekarang sudah tempat kami itu, sebagian sudah mengeksekusi kaitannya dengan anggaran itu, sehingga kami harus memastikan bahwa anggaran itu digunakan sesuai dengan proposal yang sudah ada, kemudian, kaitannya RAB-nya,
Kemudian progresnya harus kita pantau langsung. Umpamanya ini kaitannya dengan budidaya ayam petelur. Karena cukup besar, kita pastikan ini sudah sampai apa? Oke, kandang sudah 100%. Kemudian kita tanya kaitannya dengan eh, apa itu induknya, bibitnya sudah kapan akan anu? Ini kan harus anu dan lain-lain. Itu contoh-contoh yang konkret juga. Ini kan harus sampai kita pastikan sampai ke sana. Karena kalau tidak kita pastikan sampai ke sana ya nanti akan mempersulit kita semuanya ini. Dan ini yang anu. Tapi juga ada yang lambat, kaitannya ada yang lambat. Tadi malam itu saya mau lakukan musdes, mengawal musdes ya ini kaitannya dengan ketapang ini. Ini ya biasa dari sekian ratus itu pasti ada yang entah itu kepala desanya, entah itu perangkat desanya, entah itu bumdesnya, yang memang harus perlu disentuh gitu. Nah, bersentuh dan sebenarnya sudah disentuh oleh PLD, nggak mempan, sentuh PD nggak mempan. Ya akhirnya kami harus menyentuh biar segera loh. Ya ternyata setelah ya udah kita telepon aja. Kapan? Nah, problemnya apa? Setelah itu baru tadi malam itu dijadwalkan sehingga kami tadi malam juga mengawal sampai ya pulang ya sampai jam 11 lebih gitu loh, jam 11 lebih. Nah ini yang ini yang harus betul-betul eh, kita lakukan ini. Ini kaitannya dengan dinamikanya dan belum nanti kaitannya dengan tadi ketika sudah pelaksanaan dalam konteks kemudian belum nanti pengolahannya, pemasarannya. Sebenarnya kami juga dari situ itu sebenarnya banyak hal yang nanti bisa kita 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 kerjasamakan. Itu kami kemarin kebetulan juga ke salah satu KDMP yang mungkin nanti akan dikunjungi Pak Dikoco. Saya juga menawarkan kalau nanti mau kerjasama kaitannya dengan beras, dengan telur, dengan daging, ayam atau BUMDes yang sudah di tempat kami siap nanti itu mitra kerjasamanya. Itu yang karena apa? Karena ternyata potensinya memang salah satu KDMP itu karena dalam dalam secara geografis itu sudah mirip mirip perkotaan sehingga lebih bagus kalau itu sebagai tempat etalase atau pasaran. Itu Pak D, sementara untuk memantik kaitannya dengan kawan-kawan, saya kira ini kawan-kawan cukup yang dihadapi. Saya yakin nanti akan banyak hal-hal nanti monggo seperti apa yang dihadapi kalau kaitannya dengan teknis RAP itu kami sudah lewat mungkin hanya kegiatan-kegiatan tertentu pun saya kira udah tempat kami rata-rata sudah eksekusi kaitannya dengan pelaksanaan eh, kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pangan. Untuk itu kami kembalikan Pak Dekoco, monggo. Oke, terima kasih Mas Panudi. Terima kasih. Kawan-kawan silakan kalau ada yang ingin memberikan respon tentang dinamika BUMDes ketahanan pangan. Karena memang kalau yang kita temukan kemarin di lapangan, yang saya coba pahami adalah teman-teman di desa atau dalam hal ini apa direktur BUMDes atau ketua BUMDesnya ini memang perlu mendapatkan insight-insight informasi. Apa sih sebenarnya yang bisa dikerjakan dengan potensi desanya dan seterusnya. Bahkan ketika kemarin disampaikan, kita itu pengennya kalau dapat dana itu kemudian bebas BUMDes mau ngapain dan seterusnya. Ya saya bilang kalau memang bicara BUMDes, BUMDes itu ibarat kata BUMN lah. Ada bagian-bagian yang dia juga harus melaksanakan visi atau misi dari pemerintah desa. Jadi ya harus dipahami BUMDes itu bukan kemudian totally bisnis apa uh, yang penting untung tapi kemudian tidak memperhatikan pada agenda utama dari pemberdayaan masyarakat dan melihat potensi-potensi desa itu bagian yang kemarin kita tangkap dan memang seperti yang Mas Panudi tadi disampaikan
ketika saya langsung lemparkan ini kan ada TPP, sampai bisa tanya banyak hal nih ke TPP dan seterusnya. Nah, kemudian ya itu yang seperti disampaikan Mas Panudi, ada bagian-bagian tertentu yang TPP mungkin paham, tapi ada bagian-bagian yang dia kurang cukup paham gitu kan. Nah, kemudian apa bicara bisnisnya ya. Nah, karena kemarin sempat tersampaikan juga, ya kalau kita bantu untuk apa proposal dan seterusnya, pengetahuan kita terbatas. Teman dari TPP menyampaikan itu ya, saya sampaikan ya pengetahuannya terbatas, tapi cara cari tahunya kan tidak terbatas juga. Di rumah BUMDes kita ada apa konsultasi yang sudah kita siapkan, agent GPT menjelaskan tentang BUMDes dan seterusnya, itu bisa jadi ruang untuk kemudian kawan-kawan lebih apa meningkatkan kapasitas, walaupun saya juga paham ada proses peningkatan kapasitas yang mestinya atau wajibnya itu dilakukan oleh kementerian mungkin belum optimal, tetapi bahwa ada ruang apa pembelajaran mandiri yang sudah dibuka, itu cerita yang lain yang juga harus dimanfaatkan. Saya pikir itu teman-teman silakan kalau ada yang ingin memberikan respon tanggapan, kebetulan saya lihat sepertinya ada juga bumdes-bumdes yang ada di sini. Uh, Tadi saya lihat kayaknya ada beberapa bumdes ya. Monggo BUMDes silakan Citra kalau ada Abadi yang Siwal itu, Pak. ah BUMDes Citra Abadi Siwal itu mungkin itu daerah kami itu, daerah daerah Siwal itu daerah Kecamatan Baki. Monggo, silakan kalau ingin menyampaikan sesuatu dari bumdes. Kalau enggak mungkin gini Mas Panudi, pertanyaannya sebenarnya lebih ke apa penugasan lah. Penugasan TPP itu untuk urusan bumdes ada secara spesifik apa enggak Mas? ya, kan Pak De. Kalau penugasan TPK kaitannya BUMDes itu kalau secara spesifik ya nggak ada itu Pak De, penugasan secara spesifik dalam konteks apa gitu kan nggak ada itu. Ya, nah kalau penugasan secara spesifik itu nggak ada kaitannya dengan spesifik di Artinya ada nggak PIC dari TPP itu kemudian PIC bumdes umpamanya. kalau itu ada itu di tingkat TA itu ada ya PIC-nya PIC kesepakatan Pak De, karena tidak khusus dia memang harus di tupoksinya nggak ada karena setelah kewilayahan itu kan nggak ada itu. Kemudian memang di lapangan Pak De, di lapangan memang kami di lapangan tetap ada sebuah kesepakatan biar nanti fokus fokus itu ada sebuah kesepakatan nanti yang eh, kaitannya dengan BUMDes ini si A, karena biar nanti juga walaupun tidak sendirian itu tapi minimal yang bertanggung jawab ketika si A, kemudian yang lain juga support, tetap nanti ada pembagian-pembagian sesuai dengan wilayahan tapi juga ada yang support kaitannya dengan PIC BUMDes. Namun lagi-lagi Pak Di, kan PIC ini kan juga tidak dibekali Pak Di, tidak dibekali ini. Makanya lagi-lagi harus 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 kita mensupport kaitannya dengan tadi kaitannya materi-materi dengan BUMDes dengan berbagai macam di dalamnya itu. Itu Pak D. Kalau yang secara langsung apalagi secara tertulis PIC-nya ini nggak ada. Ini ada kesepakatan penunjukan. Oh ini nanti yang ngurusi kaitannya dengan BUMDes. Dan itu memang saya akui efektif juga itu. Karena apa? Karena eh, fokus ketika ketika kaitannya dengan BUMDes mulai kalau apalagi ini ketahanan pangan itu mulai dari Musdes Musdesus saya kira semuanya bareng ganti ada pembagian kemudian setelah itu proposal dan lain-lain sampai katakanlah eh, proses pencairan juga mencarikan akses-akses itu Pak D. Itu kalau yang khusus dari anu malah nggak anu Pak D. Itu ya kesepakatan di internal di TPP itu yang menjadikan akhirnya oh ini yang ke ke BUMDes itu Pak D. Kalau kami terus terang kami selaku TA kami bukan korkapnya
kami terus terang kami merasa banyak kekurangan sehingga kami harus, mensupport, tadi problematik kalau ini BUMDes ya problematik di BUMDes. Nanti kaitan dengan problematik yang lain, lain. Tapi kami memang istilahnya sedikit-sedikit harus tahu. Mungkin juga ada yang kami, perdalam, tapi, waktu tertentu, danaan tertentu. Tapi yang kaitannya jaringan memang ini harus harus kami kuasai karena kami di tingkat kabupaten mau tidak mau harus itu Pak Di. Ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan nih kalau saya dari pihak eksternal, kemudian menjadi pertanyaan sejauh mana keseriusan dari Kementerian Desa bicara tentang apa penguatan BUMDes kalau kemudian memang tidak ada apa orang apa tidak ada penugasan ya secara spesifik. Jadi menurut saya memang menjadi bagian menarik apa mendiskusikan tentang apakah memang TPP harus apa multi talenta seperti yang kebijakan terbaru ini atau kemudian coba dikembalikan lagi dalam konteks memang ada tugas-tugas teknis yang memang kemudian ada penugasan nih mungkin di level kecamatan. Kalau kecamatan berarti ada yang memang pendamping desa yang spesialis untuk apa ekonomi desa umpamanya berarti dia memahami bisnis kopdes dan bisnis bumdes sehingga bisa mendampingi lebih intens dalam satu wilayah kecamatan kemudian mungkin bicara apa teknis apa bangunan umpamanya berarti ada yang di tingkat kecamatan yang memang dia mendapatkan penugasan khusus untuk kemudian bagaimana membantu mendampingi membuat perencanaan ketika konstruksi sederhana dan seterusnya karena kan kalau bicara pembangunan di desa mungkin satu bicara pembangunan ekonomi dua pembangunan infrastruktur jadi setidaknya memang ya paling enggak di tingkat kecamatan mesti ada apa penugasan-penugasan khusus untuk kemudian kita bisa berharap banyak dari penugasan-penugasan itu karena bagian yang kita terima kemarin adalah dari perjalanan kita salah satunya adalah ketika bicara TPP ada salah satu kades mengatakan ya kalau TPP kan hanya mendampingi kita untuk masalah administrasi apa perencanaan pembangunan aja Pak tidak detail ke hal-hal yang lain dan apa kadang-kadang ketika pemerintah bisa mempertanyakan kebijakan yang kadang tidak sinkron antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, TPP juga tidak bisa banyak memberikan solusi. Katanya kayak gitu. Nah, ini kira-kira mungkin apa bagian itu menjadi menarik untuk apa kita diskusikan dan ini juga sudah ada di forum chat ada TPP perlu apa dilatih mendalam, Pak. Dilatih mendalam sebenarnya ya bagian menjadi tanggung jawab apa ya kementeriannya badan mungkin ya dan kemudian apa yang dulu sudah dibangun tentang LMS-nya TPP ini apa kabarnya kan kira-kira kayak gitu kemudian dari Irfan ini menyampaikan tambah pertanyaan bagaimana keseriusan Kemendesa ini sama seperti yang tadi kita sudah lontarkan cuma ya kalau saya mungkin lebih melihatnya keseriusannya bagaimana? Keseriusannya sih sudah serius. Ketika bicara kebijakan, ada earmark 20% untuk ketahanan pangan harus melibatkan BUMDes itu udah keseriusan. Cuma memang bahwa kemudian apa kesiapan teman-teman untuk mengimplementasikan atau mendampingi implementasi dengan apa pemahaman yang sama atau pemahaman yang standar itu apa yang mungkin perlu dipertegas ya apa nah ini mungkin akan menjadi catatan untuk BPSDM
tentang penyiapan ini. Saya pikir ya ini bagian-bagian menarik yang harus kita cermati bersama. Jadi saya pikir itulah yang apa kita lihat dinamikanya masyarakatnya pengennya punya banyak keinginan gitu kan. Oh, BUMDes kan bisa ini, BUMDes bisa ini, BUMDes bisa ini. Ya ternyata mungkin kesiapan teman-teman pendamping untuk memberikan pencerahan, petunjuk dan seterusnya mungkin yang masih perlu. Tapi ada hal yang menarik juga ketika memang potensi daerah, potensi desa ini kemudian bagaimana cara membacanya itu kebijakan dari kepala desa juga menjadi sangat penting. Jadi salah satu yang kita temui ini di Purwonegoro, semalam saya ngobrol panjang dengan kepala desa, dia menyampaikan bahwa bagaimana pengelolaan sampah sekarang sudah sampai pada pengolahan yang anorganik itu untuk kemudian menjadi bahan bakar dan seterusnya. Ini sudah dikerjakan, tetapi ketika saya tanya itu BUMDes yang kerjakan, bukan BUMDes, itu adalah KPM, kelompok swadaya masyarakat ya, itu yang kemudian melaksanakan itu. Dan ketika saya tanya kenapa nggak BUMDes, yang menjadi menarik adalah disampaikan nanti setelah ini sudah terlihat berjalan, maka menjadi bagian yang akan kita integrasikan, akan dimasukkan ke unitnya BUMDes. Jadi itu mungkin policy dari kepala desa yang paham betul kondisi masyarakat sehingga tidak serta merta dibumdeskan, tapi awalnya lebih pada bagaimana partisipasi masyarakat dibangun bersama dengan kelompok masyarakat. Dan dari kelompok masyarakat sudah terbangun, maka kemudian diarahkan nanti ke BUMDes. Dan menurut saya ya sangat luar biasa lah untuk kelas desa kemudian sudah sampai pada memproduksi bahan bakar solar dari limbah limbah plastik. Ini kan ini menjadi tempat studi yang menarik juga, tetapi memang ini belum masuk di bagian unit usaha BUMDes. Mungkin itu informasi-informasi yang bisa kita sampaikan. Mas Susmanto dari Perdamindu ini terkait PPP banyak yang tidak punya inisiatif terkait BUMDes karena sejak jadi pengurus BUMDes belum pernah. Oh, ini Mas Susmanto, silakan Mas Susmanto bisa open mic, silakan boleh berbagi ini di ruang kita ini untuk kemudian ceritanya seperti apa ini BUMDes dan kemudian TPP. Mungkin Pak Susmanto posisinya sebagai pengelola BUMDes atau dari pengurus BUMDes atau dari direkturnya, begitu ketemu forum ini terus lah aku udah ngerti ketemu ya karo TPP-nya. Kamu kok Mas Susmanto, silakan dari mana bisa diperkenalkan dulu. Matur suwun Pakde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Susmanto dari BUMDes di Desa Ngedaren, Kecamatan Jatinangor, Klaten. Jadi kebetulan saya sebagai direkturnya Pak Di. Jadi memang saya lihat banyak kawan-kawan pendamping itu yang kayaknya kurang inisiatif untuk mendampingi atau mendatangi BUMDes. Contohnya sejak tahun lebih saya jadi direktur BUMDes, itu belum pernah didatangi. Dan bahkan saya pun nggak tahu saya pendampingnya itu siapa sebenarnya di tempat saya itu kan gitu. Jadi mungkin ya karena mungkin sebenarnya perlu juga Pak, para pengurus BUMDes ini perlu juga didampingi Pak, karena banyak ada beberapa daerah yang terkait mungkin masalah
aturan, program kerja itu kan banyak yang belum ini Pak. Kadang-kadang hanya mengikuti apa yang jadi anunya desa, menjalankan apa yang jadi perintahnya desa kadang-kadang gitu. Jadi itu eh Wade banyak bahkan untuk ketapang untuk saya itu sekarang ini sampai saat ini juga belum ini belum berjalan untuk ketapangnya karena pernah bolak-balik kita tanyakan ke desa katanya masih menunggu instruksi dari kabupaten. Informasi di kabupaten itu masih ada menunggu verifikasi atau penjelasan dari pemerintah dari Departemen Dalam Negeri terkait ada aturan yang tidak sinkron dengan peraturan desa tentang tentang ketapang ini. Ya sampai ini kan ini masih nunggu-nunggu juga nih. Jadi kita mau bergerak bagaimana masih bingung. Yang gitu kan kita tanya ke desa gimana nih? Ini masih menunggu ini masih menunggu ya udah kita tunggu terus nih. Gitu. Itu satu terkait. Jadi ya mungkin ada Pak Nudi nanti bagaimana kawan-kawan TPP itu punya inisiatif lah minimal ke BUMDes. Ya, karena mungkin BUMDes mau mendatangkan juga bingung atau nggak enak punya inisiatif datangi ini loh seperti ini loh dalam arti wawasannya diskusi loh Pak. Tidak harus ini tapi harus ada mengajak diskusi dengan kawan-kawan di BUMDes itu mungkin terus nah ini pasti mau tanya nih ketika desa itu punya BUMDes apakah ketapang itu harus lewat BUMDes atau bisa dia membentuk TPP atau sekarang ada Koperasi Merah Putih itu gitu. Itu yang perlu kami tanyakan juga apakah harus BUMDes karena eh, mungkin itu aja Pak De yang kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Mas Susmanto di Klaten ini ya. Jadi ini menarik, artinya pengurus BUMDes nggak tahu ada TPP atau TPP-nya siapa atau pendamping desanya siapa. Kemudian sudah setahun jadi pengelola atau manajer BUMDes belum pernah didatangi kan itu. Jadi kadang-kadang kan bisa juga kemudian ya ngapa nunggu didatangi siapa yang mendatangi. Nah ternyata juga sudah terjawab. Mas Susmanto juga nggak tahu siapa pendampingnya. Jadi harus nekani sopo kan kira-kira kayak gitu. Ini menarik. Silakan nanti Mas Panudi memberikan responnya presentatif dari teman-teman pendamping. Kemudian yang tadi ditanyakan ketika ketapang apakah harus pakai BUMDes atau kalau sudah ada BUMDes itu boleh tidak melalui BUMDes. Nah, ini mungkin secara kebijakan Mas Panudi bisa menjelaskan. Jadi saya pikir ini bagian menjadi menarik ini diskusi kita. Mas Susmanto sudah memberikan lontarannya. Monggo Mas Panudi. Ya, terima kasih dari pertanyaan Mas Susmanto ini. Kenalkan ini kami TPP Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Tetangga ini, Mas Susmanto. Ya, ya tadi ini juga sebagai autokritik ya, walaupun bukan wilayah kami. Kalau kami itu Pak, Mas Susmanto, bahkan kami satu ada paguyuban ada grup paguyuban BUMDes se-kabupaten. Juga memang Dinas PMD juga mengadakan peningkatan kapasitas juga itu masih terbatas tidak. Kemudian kaitannya dengan pendamping kok kalau pendamping apalagi yang sekarang, mohon maaf, sekarang ini ketapang kok sampai belum ini kami juga tanda tanya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau tempat kami itu sebenarnya saya sepakat kalau itu ada dikembalikan ada yang dulu ada spesialis itu saya sepakat. Kalau kaitannya dengan ini pendamping kok belum ini kami ini kami ada setiap kecamatan aja saya suruh buat grup kaitannya dengan paguyuban BUMDes, kemudian juga di situ ada TPP juga itu. Kenapa?
tadi problematiknya itu yang lewat media sosial. Tapi kalau seperti kami kenapa kami harus terjun sampai ke grassroots itu? Ya memang persoalan kadang mesti ada. Wah, pengurus BUMDesnya kantornya udah anu. Tapi kita mencoba, saya yakin mencoba ketika kita proaktif sampai ke tingkat grassroots, ketemu pada pengurus-pengurusnya, apalagi ketika musdes kan pasti ketemu, nggak mungkin kalau musdes terus kaitannya dengan potensi nggak ketemu, ketika membuat proposal dan lain nggak ketemu itu nggak mungkin itu. Makanya saya nggak tahu kalau di tempat kami jelas didampingi ketika menyusun itu didampingi, bahkan juga kami melibatkan PPL juga, memang masing-masing daerah. Tapi yang jelas TPP harus ketemu pada pengurus BUMDes. Masalah teknisnya apakah nanti akan kumpul di mana itu teknis, silahkan. Tempat kami kan biasanya ada, mau kumpul di sini silahkan aja, kumpul di balai desanya siapa, yang dekat mana yang bahkan ketika kaitannya dengan berbagai macam unit usaha tadi, justru ketika kesulitan-sulitan ini lewat TPP, apalagi seperti kami memang menjembatani kaitannya dengan berbagai macam tadi jejaring tadi gitu loh. Itu yang pertama kaitannya. Ini memang harus saling anu lah. Kita nggak usah anu tapi saling anu. Kalau kami sudah terbiasa Pak, ketika nah kebetulan ya sebenarnya tidak hanya 2 kecamatan, tapi yang mengadakan kegiatan pelatihan khusus itu pengurus BUMDes itu 2 kecamatan itu kami kebetulan terlibat semuanya itu. Kami terlibat semuanya dalam konteks ya termasuk mendesain kira-kira apa yang dibutuhkan oleh BUMDes untuk peningkatan kapasitas itu. Itu kami udah kemudian setelah itu ada tindak lanjutnya. Kapan nanti setelah ini ketemu di mana dari beberapa pengurus BUMDes itu. Nah, itu harus ada tindak lanjutnya di masing-masing lokasinya. Apakah nanti akan difokuskan di mana. Kemudian kesulitannya apa. Nah, itu harus kami biasanya ditanya. Ketika kami tidak tahu, nanti kami akan mencarikan akses yang terkait itu. Kami mencoba akan mencarikan akses itu. Ya pasti harus berpikir, harus action itu loh. Itu yang kaitannya dengan ini. Tapi ini nggak kaku juga, Pak. Silahkan memang kalau sudah akrab itu enak, Pak. Kalau sudah akrab itu enak. Kita ketemu di mana, kita ngobrol, saya kira. Mas Panudi Kemudian ya, mungkin, sorry saya potong. Kalau sudah akrab enak, ya. Ini jangankan akrab, kenal aja enggak gitu kan. Jangan ada bagian yang kemudian tadi Mas Susmanto mungkin pengharapannya adalah ada inisiatif lah. Tidak kemudian jawabannya, oh pendamping pasti ke desa. Ya kalau pendamping pasti ke desa, ya. Tetapi bahwa kemudian apakah dia tanya Direktur BUMDes, Ketua BUMDesnya siapa, nomor teleponnya berapa, kemudian berusaha untuk berinisiasi memperkenalkan diri atau pendamping kemudian berinisiasi untuk berkomunikasi, ini kan menjadi satu bagian lain yang menarik untuk kita cermati, karena kan taruh kata saya di desa umpamanya, kemudian pengen tahu pendamping desanya siapa, itu kan di websitenya Kementerian Desa juga nggak ada keluar namanya, nomor teleponnya. Jadi mungkin lebih pada jabatannya apa. Tapi kan keterbukaan informasi sebenarnya salah satunya adalah, oh ini tugasnya di sini, ini nomor kontaknya, itu kan menjadi lebih menarik menurut saya. Mungkin itu Mas Panudi, silakan dilanjut. ya, kalau itu silakan aja Pak De. Kritik pada Kemendes saya monggo-monggo aja. Tapi kalau kami ketika itu tidak bisa kita tembus, ya kita di lapangan harus mencari solusi. Makanya ketika Musdes kemudian ada rapat di kecamatan, kami menginisiasi. Sudah kecamatan mengundang pengurus BUMDes ini. Setelah itu bentuk paguyuban. Setelah itu buatkan grup. Seperti itu kalau kita menunggu. Berarti ini yang menjadi catatan adalah di kecamatannya Mas Susmanto atau di ATPP di Klaten kira-kira Mas Panudi. Ya, wah nggak tahu saya Pak Di. Gitu. Tapi yang jelas kami seperti itu, solusi kami di tempat kami itu seperti itu. Ketika kami di wilayah kami,
kami ada des Pak De, ada des ketika persyaratan untuk pencairan itu, kami ada des itu, sehingga dimungkinkan itu PLD, PD, bahkan kadang TA juga, itu pasti ketemu. Karena apa? Des itu ada dari unsur pengurus BUMDes, ada dari unsur apa itu perangkat desa, mulai katalah tadi katanya sebelum musdes apa itu penentuan potensi itu bahkan sampai menyusun proposal sampai katalah proses pencairan Pak Di itu seperti itu, sehingga dari awal itu sudah ada itu, sehingga kok nggak kenal itu nggak mungkin itu loh. Kalau di tempat kami nggak akan saya nggak tahu lah. Itu seperti itu Pak Di solusinya itu loh. Sehingga kami tahu, kami di grup besar ada, di grup kecamatan yang kecamatan sudah ada semua Pak Di. Bahkan sering komunikasi gitu. Itu Pak Di. Kemudian tadi Pak Di Oke, yang Pak Mas yang Susmanto tadi yang yang kaitannya dengan Ketapang, ya. ya Ketapang tadi di Kemendes di keputusan Menteri Desa itu kan apa itu bagi katalah kaitannya dengan desa yang sudah terbentuk BUMDes, kaitannya dengan pengelolaan dana Ketapang itu eh, dikelola oleh BUMDes. Bagi yang belum terbentuk itu kan lewat TPK, yang nanti TPK itu nanti sebagai embrio kaitannya dengan BUMDes atau katanya dengan lembaga ekonomi yang lain. Itu kan seperti itu kebijakan seperti itu. Ketika sudah ada BUMDes, kenapa tidak BUMDes yang kita manfaatkan, karena di situ sudah jelas, apalagi ketika BUMDes itu sudah sekian tahun, ya ini adalah momen yang cukup bagus itu Pak Di. Terima kasih Pak Di. Oke, terima kasih. Mungkin ini menjadi catatan bersama. Mas Susmanto juga mungkin perlu berinisiatif juga. Artinya dari forum ini mengetahui bahwa setidaknya TPP bisa menjadi tempat untuk bertanya ketika bicara tentang BUMDes dan seterusnya. Ada baiknya Mas Susmanto bisa berkomunikasi dengan kepala desa dan minta nomor kontaknya BUMDesnya TPP-nya siapa yang bertugas di desa itu, dan kemudian mencoba untuk membangun komunikasi. Saya pikir ini menjadi salah satu cara ya, karena apapun kalau nggak kenal maka tak sayang. Tetapi bahwa kalau kemudian kita sudah kenal cuma kemudian tidak berlanjut ke sayang, yaitu mungkin cara komunikasinya yang kurang asik. Sudah disayang tapi tidak peduli, ya itu cerita yang lain lagi, bertepuk sebelah tangan kan, kira-kira seperti itu. Tapi setidaknya Mas Susmanto karena posisinya di Klaten, ekspedisi juga ada agenda untuk di Klaten, ke Klaten. Nanti kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa memperbincangkan, dan bisa jadi mungkin karena di Klaten kan Forum BUMDes Indonesia juga ketuanya ada di Klaten. Jadi saya pikir ya ini menjadi bagian lain yang bisa dikomunikasikan ke ketua Forum BUMDes. Bagaimana bisa berkoordinasi untuk mendapatkan dukungan fasilitasi dari teman-teman tenaga pendamping profesional. Saya pikir itu. Silakan kalau ada yang ingin memberikan respon, tanggapan lebih Ini ya lanjut, terutama dari untuk teman-teman BPD ini TPP. Pak Di. BPD ini Pak Di. BPD 7 Una-Una ini. Silakan bisa langsung open. Assalamualaikum Pak Silakan. Ade. Ya, Waalaikumsalam. Aduh, saya Waalaikumsalam. punya gambar kok nggak kelihatan ya. Ya nggak apa-apa. Begini Pak De, di tempat saya seperti apa yang saya sudah chat itu, 2 minggu lalu kami baru membentuk pengurus baru. BUMDesnya sudah ada tapi macet. Sehingga kami di tempat ini membentuk pengurus baru. Setelah terbentuk, ketua pengurusnya dari anggaran Ketapang itu 20%, 214 juta. Tapi 100 juta dia mau belikan tanah untuk pembuatan kolam ikan air tawar.
Jadi dalam forum itu saya tidak setuju. Karena di situ kan di Kepmendes 3 itu tidak ada membeli tanah, sewa tanah yang ada. Sampai Ketua BUMDes ini menyatakan bahwa ini sudah disetujui oleh Bupati. Jadi saya sampaikan kalau ada aturan dari Bupati, baru saya setujui. Kalau tidak ada hanya membawa nama-nama Bupati, Inspektorat PMD, mungkin temannya atau apa, saya sampaikan saya tidak akan setujui walaupun itu, dari Bupati apa. Karena itu ketahanan pangan bukan beli tanah. Kalau beli tanah pengertian saja hanya jadi aset, bukan jadi apa untuk ketahanan pangan, untuk mendukung swasembada. Nah, itu kira-kira menurut teman-teman bapak-bapak di sini gimana itu langkah yang saya ambil selaku BPD di tempat saya. Terima kasih Pak Dekoco, Pak Panudi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Monggo Mas warahmatullahi. Panudi yang Ya, lebih paham. ya, terima kasih Pak Ketua BPD Tojo Unauna ini. Ya, saya kira benar apa yang disampaikan Pak BPD bahwa 20% itu bukan untuk membeli tanah. Kalau membeli tanah kan malah habis nanti untuk memutarkan usahanya itu. Saya kira sepakat di regulasinya jelas itu hanya untuk bisa untuk sewa lahan yang akan untuk usaha. Apakah itu peternakan, apakah itu pertanian, gitu. Dan itu pun harus betul-betul juga apa itu diperhitungkan kaitannya dengan tadi analisa usaha tadi. Gitu. Jangan-jangan nanti malah anggarannya cuma 100, pamannya 150 ya untuk beli tanah aja sudah 100 kan. Saya kira itu jelas malah tidak produktif, tidak akan memutar cepat. Saya kira sewa. Kemudian bagaimana kaitannya dengan nanti yang untuk usahanya itu, umpamanya sewa lahan, umpamanya kalau tempat kami umpamanya sewa lahan per tahun, umpamanya untuk sawah padi itu berapa umpamanya. Nah, sehingga kalau beli saya yakin nggak mungkin cukup kalau di sini. Kalau di sini nggak mungkin cukup dan itu nggak mungkin akan berputar malah. Gitu. Karena kalau tanah sini mungkin apa itu beli tanah sawah ini jangankan 1 hektar mungkin katakanlah 1000 meter aja udah daerah tertentu yang irigasi itu udah hampir mungkin sampai Intinya 500 secara juta. kebijakan nggak bisa ya Mas. Nggak bisa itu Pak Di. Oke, Kalau untuk secara sewa. kebijakan nggak bisa. Jadi mungkin itu dari BPD Tojo Unauna, jadi secara kebijakan nggak bisa. Nah mungkin inilah yang kemudian menjadi bagian menarik untuk peningkatan kapasitas dalam konteks bagaimana bisa berkreasi dan berinovasi dari teman-teman. Kalau toh tidak beli tanah, artinya keperluannya untuk bikin kolam kayak yang tadi, maka sebenarnya ruang peluangnya juga bisa dengan cara umpama bagi hasil atau kemudian bisa juga menggunakan kolam bioflok. Bioflok kan juga pertanyaan kalau bioflok kan juga perlu lahan nih untuk bioflok dan seterusnya. Jadi memang kreativitas atau bagaimana berpikir inovasi dari teman-teman BUMDes ini menjadi hal yang penting dan bagaimana kemudian teman-teman ketika seperti yang tadi terjadi BPD-nya nggak setuju dan seterusnya ya ada opsi-opsi lain yang bisa ditawarkan oleh teman-teman pendamping. Jadi ketika ada ibarat kata ada konflik nih, bukan konflik kemudian konflik perseteruan, tapi lebih pada ada beda pendapat nih. Nah kehadiran teman-teman TPP ini menjadi penting untuk menjadi bagian menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Oke, kenapa butuh tanah? Kenapa harus beli tanah? Alasannya ini. Oke, pertimbangannya tidak diizinkan oleh BPD. Kenapa tidak mengizinkan? Alasannya ini. Bisa dicari solusi bahwa kebutuhan dari BUMDesnya bisa terpenuhi, kemudian kebijakan dari BPD yang tidak menyetujui pembelian aset
itu juga bisa dipenuhi. Artinya targetnya untuk ketahanan pangan tetap tercapai dan kemudian realisasi dari pemanfaatan anggaran memang kemudian benar-benar optimal. Saya pikir itu menjadi salah satu opsi ya, salah satu hal yang kemudian bagaimana teman-teman tenaga pendamping ini mengambil peran untuk kemudian mencari konklusinya seperti apa. Kalau bicara tentang berprosesnya nanti harus bermusyawarah dan seterusnya, ya itu prosesnya. Tetapi bahwa ada bagian dari mengambil peran, inisiatif mengambil peran. Jadi memang kata kuncinya tadi di inisiatifnya tadi, apakah kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang harus diselesaikan atau tidak, kemudian apakah memang ada semangat untuk membantu menyelesaikan, ini bagian dari cerita inisiatif. Mungkin itu yang bisa diberikan respon. Kawan-kawan yang lain kan ada yang tertarik untuk memberikan tambahan catatan informasi dari diskusi kita, silakan. Atau BPD masih ada yang ingin disampaikan tentang respon dari Mas Panudi dan dari kita. Monggo. Kalau masih ada silakan. Nah ini kalau belum ada sambil menunggu kawan-kawan yang lain, mungkin ini menjadi menarik Mas Panudi tentang bagaimana standar dari seorang tenaga pendamping profesional menjadi bagian dari menyelesaikan masalah. Ini saya pikir ya menjadi tantangan yang harus dijawab oleh teman-teman, baik itu oleh teman-teman TPP-nya atau baik itu oleh teman-teman Kementerian Desa, karena kalau kita melihat peningkatan kapasitas dan seterusnya memang saya melihatnya belum terlalu optimal, satu. Yang kedua memang ada juga di beberapa daerah ini yang kemudian sama-sama kondisi yang sama-sama underestimate. Pemerintah desa, BUMDes berpikir bahwa TPP nggak bisa apa-apa, tapi sisi yang lain juga ada TPP yang berpikir juga Pemdes kalau diberitahu nggak pernah mau ngikuti dan seterusnya, atau mau menang sendiri dan seterusnya. Nah ini mungkin bagian yang perlu sama-sama diturunkan egonya, bahwa TPP jangan memandang pengurus BUMDes dan teman-teman di desa itu adalah orang-orang yang tidak paham. Juga teman-teman Pemdes dan teman-teman BUMDes juga jangan kemudian underestimate bahwa pendidikan mereka itu juga apa dan seterusnya, tidak terlalu paham apa-apa yang akan kita tanyakan. Jadi mungkin itu bagian lain. Silakan Mas Tatang. Baik, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan topik kita pagi hari ini cukup menarik Pak Ade. Di sini sih kita sharing saja. Saya akan menyampaikan terkait dinamika BUMDes dalam mengelola ketahanan pangan. Memang bervariasi masalahnya setiap daerah, bukan hanya di setiap daerah, tetapi antar desa pun ya berbeda-beda. Ya. Pertama berbeda-beda ya dari TPP-nya, cara pendampingannya kepada masing-masing BUMDes. Nah itu sangat terjadi di mana-mana, Pak De. Namun memang kita pun mengakui sebagai TPP itu harus ada keahlian khusus kalau memang kita berbicara BUMDes. Kalau menurut saya ya, Pak De, BUMDes ini kan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesnya. Jadi memang harus ada basic. Pertama ya dari segi pembukuannya itu memang kita tidak lepas dari akuntansi, ya kan? Pencatatannya. Tentu
tentu ini kan memerlukan keahlian yang khusus. Nah, ini menjadi catatan kita bersama sebagai TPP bahwa untuk BUMDes memang harus ada peningkatan kapasitas untuk TPP-nya gitu kan. Kalau memang kita menyamakan tugasnya seperti saat ini. Kalau dulu iya, karena ada TA-nya juga dibagi-bagi sesuai dengan tugasnya kan. Ada tenaga ahli PED. Ekonomi. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut saya di wilayah saya memang iya. Saya juga bisa berbicara dan mendampingi BUMDes ya, karena pertama mungkin latar belakang pendidikan saya kan akuntansi. Nah, ini yang membuat saya lebih tajam kepada administrasi kelengkapan dan bisnisnya desa untuk kita arahkan bagaimana BUMDes ini sebelum menentukan suatu komoditi usaha, maka kita harus menganalisa dulu apakah berpotensi usaha yang digagas oleh masyarakat desanya atau oleh BUMDesnya, oleh pengurus BUMDesnya, sehingga nanti ketika kita mengalokasikan anggaran tentu tidak sia-sia, karena yang namanya bisnis kan pasti ada tantangan gitu kan dan sebagainya di perjalanan ke depan. Jadi bagaimana kita dari awal merencanakannya harus dengan matang ya. Nah, ini menjadi masalah juga kalau kita asal-asalan. Ya, apalagi kita 2025 ini kan seolah-olah dikejar targetnya dengan 20% ketahanan pangan, jadi penyertaan modal kepada BUMDes. Di wilayah kami, khususnya di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, kami memiliki 20 desa. Ada 6 kelurahan yang secara spesifik kalau pendamping ini kan mendampinginya desa. Jadi untuk pendampingan BUMDes, ini kami sedang berpacu dengan waktu karena mengingat hari ini sudah masuk bulan Agustus kan. Nah, di 20 desa ini belum semua terbentuk, Wade. Terus terang ya, BUMDesnya. Jadi kami terus bekerja dengan mengejar waktu ya, mengejar waktu untuk bagaimana desa ini bisa terlayani, terdampingi dengan maksimal dan BUMDesnya terbentuk. Jadi kalaupun kami di antara teman-teman ada yang kekurangan, ya memang kami keroyokan, keroyokan. Jadi intinya kami setiap Jumat kami ada yang namanya rapat TPP ya. Jadi evaluasi kendala dan masalah di wilayah dampingannya. Ya. Kalau memang masalahnya di administrasi, kalau masalahnya di pendaftaran, kalau masalahnya di bagaimana di lapangan tidak ada potensi menurut pengurus BUMDesnya dan menurut masyarakatnya. Nah, itu kami bicarakan. Kemudian nanti ketika selesai rapat kami mengambil kesimpulan dan kesimpulan itulah yang nantinya TPP ketika turun lagi ke desanya itu disampaikan. Seperti misalkan di wilayah tersebut kan ada juga tuh kadang-kadang di desa itu kami sulit nih untuk membuat unit usaha budidaya jagung katanya kan. Nah, itu kan kata sulit itu belum dicoba dan belum dilihat potensinya, ya kan. Nah, maka kalau kami berembuk, nanti kita survei, kami bilang gitu kan, atau saya bilang gitu kan, nanti teman-teman baiknya kita sama-sama aja lihat kondisi, apakah di sana memang tersedia tanah atau tersedia pekerjanya dan kelompok taninya yang memang punya keahlian di sana. Dan kita juga di sana kan mungkin setiap desa ada PPL-nya. Kita juga koordinasi sama mereka. Apakah bisa kita lakukan budidaya jagung di desa tersebut? Atau memang benar apa yang dikatakan mereka bahwa di sana tidak tersedia baik dari pelakunya sampai dengan tanahnya. Kan bisa saja di suatu desa itu tidak ada tanah kosong untuk digarap menjadi kebun jagung.
yang bisa dilakukan mungkin di tetangga sebelahnya atau di desa sebelahnya. Karena bisa saja kalau daerah kami kan komoditinya perkebunan sawit, itu yang lebih mendominan. Jadi bisa saja satu desa itu lahan pertanian untuk hortikultura itu tidak ada ya. Itu terjadi kalau di daerah kami. Nah, kalau memang kenyataannya seperti itu, yang saya ceritakan ya memang kita kasih pilihan alternatif yang lain. Apakah kita budidaya ikan, budidaya ternak yang lain, gitu kan? Sepanjang itu masuk ke dalam ketahanan pangan. Memang itu. Nah, kalau kita berbicara TPP, ya memang tadi di awal saya sudah sampaikan, kita memang tidak seperti dulu setiap tahun ada pelatihan peningkatan kapasitas, itu tidak ada secara khusus oleh kementerian. Yang kami terima aja kalau untuk di Kalimantan Barat itu sekitar 2023 ya, 2023 terakhir, itu pun di klaster tadi ya, di klaster itu hanya dilakukan di tingkat provinsi. Jadi misalkan kami kan punya 12 kabupaten, karena 2 kabupaten kota, jadi kami yang ada TPP-nya itu di Kalimantan Barat ini 12 kabupaten. Jadi 12 kabupaten itu tidak semua pelatihan waktu 2023. Jadi hanya 7 kabupaten dan 2022-nya hanya 4 kabupaten kalau tidak salah. Seperti itu. Jadi memang ada yang memang dapat pelatihan, kemudian ada yang tidak. Seperti itu. Dan 2024 tidak ada sama sekali. Nah, itulah memang kenyataan saat ini ya TPP kalau untuk peningkatan kapasitas. Tetapi kami tidak nyerah karena kami merasa bahwa TPP ini adalah pejuang desa ya, untuk bagaimana kita memberdayakan masyarakat desa. Ya kami setiap bulan itu kan ada rakor tingkat kabupaten, kalau kami di tingkat kecamatan itu tadi setiap hari Jumat. Jadi itulah pekerjaan kami yang bisa kami lakukan di wilayah kami ini untuk bagaimana kita membawa desa ini ke arah yang lebih baik lagi, terutama mengelola ketahanan pangan yang memang saat ini kita sedang digalakkan ya. Jadi mungkin itu saja Pak D untuk berbagi dari kami, khususnya dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih unmute Pak D? Pak D. Masih unmute Pak D? Silakan BPD kalau masih ada yang ingin ditambahkan. Ya, ada sedikit lagi nih Pak De, saya mau tanyakan ke Pak Panudi. Pak Panudi, saya mau nanyakan tugas TPP itu gimana? Sebab ini sudah mau kemarin itu kan Ketua BUMDes sudah mau transaksi. Jadi saya coba menghubungi teman-teman PLD, PD, kemudian yang lainnya susah. Akhirnya saya menghubungi pendamping yang di provinsi, TAPM provinsi, kebetulan teman, menanyakan hal ini. Apakah boleh ketapang itu dibelikan tanah. Kemudian teman saya di provinsi nelpon ke teman-teman di kabupaten. Malah mereka marah Pak, katanya saya mau lapor. Padahal saya itu kan ingin tugasnya mereka itu apa di desa, utamanya PLD. Biasanya nanti rapat atau musyawarah diundang mereka baru hadir. Setelah itu nggak ada lagi datang di desa. Pertanyaan pendampingannya mereka gimana ini Pak Panudi? Utamanya PLD dan PD. Barangkali itu tambahan saya Pak Panudi. Terima kasih. Ya, Oke, silakan. ya Mas terima Panudi kasih ini. direspon. Wah, ya ini terima kasih. Ini luar biasa ini Pak BPD 7 Unaunai. Ya, kalau kaitannya dengan tugas, ini kan sudah jelas itu. Ini secara normatifnya sudah jelas itu Pak BPD Tojo Unaunai. PLD itu kalau di sini adalah 3 sampai 4 desa yang jadi dampingannya. Kemudian di PD itu kan tingkat kecamatan ya.
saya kira kan kalau tadi kayak kasus tadi, mungkin kan saya paham juga dari Pak BPD ini udah mentok kok nggak di istilahnya nggak direspon. Bukan ya saya wajar juga ketika ini tidak direspon kan harus ada solusinya, harus konkret juga solusinya. Ini kok kenapa kok kalau saya terus terang ketika dia ini ya kita respon ini baik itu katakanlah nah tempat sini Pak BPD saya kira ketika yang paling dekat jelas itu PLD ketika nanti langsung desa itu PLD dan eh, biasanya dari rekan-rekan desa itu BUMDes entah BPD entah pemerintah desa itu eh, sebelum ke TA itu pasti ke PLD ya lah, PLD nanti mungkin sampai ke PD kaitannya dengan apa yang akan ditanyakan apa yang jadi permasalahan di wilayah itu baru nanti ketika PD kan di TA kabupaten TA kabupaten mungkin juga jarang TA provinsi sampai TA provinsi karena apa kita akan lihat kaitannya dengan apa yang dipertanyakan kasusnya seperti apa. Saya kira kita juga menghargai rekan-rekan PLD ketika biar PLD yang makanya ini harus harus respon. Kenapa kok nggak respon nggak pernah muncul ini kan aneh juga itu. PLD kan jelas wilayahnya kan hanya saya nggak tahu di sana tapi minimal kan 4 atau 3 itu kan ya enjoy-nya kan luar biasa itu mungkin sampai grassroots-nya lebih 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 kuat itu grassroots-nya lebih kuat kalau kami mungkin sekabupaten ya grassroots tapi tidak seintensif dari katalah rekan-rekan PLD ya kalau kaitannya dengan tersinggung ya tapi yang jelas saya kira itu ya on the track juga karena sudah mentok saya kira itu harus ada sebuah jawaban tapi ya disampaikan kemarin saya kira kan tadi tugasnya cetol lah itu Pak BPD. Ya kalau dia marah ya lah, kita ya kalau dihubungi kita aja sulit mau kami kan harus segera ada sebuah solusi. Itu ya hal yang lupa tidak harus emosi menurut saya. Kalau kami terus terang ketika memang kami tidak mampu, ya kami tapi ketika itu mampu dan regulasinya cetha dan lain-lain, ya harus kita jawab sesuai dengan regulasi yang ada, kalau itu kasusnya regulasi. Kalau kaitannya dengan pemberdayaan, ya kita tadi yang disampaikan Mas Tatang, kita lihat itu potensinya, kondisinya, permasalahan di lapangan seperti apa. Sehingga biar nanti akan ketika memberikan solusi, kalau kaitannya dengan terkait dengan kondisi lapangan, saya kira lebih lebih konkret kalau kita langsung di lapangan itu, langsung di grassroots itu akan lebih cedok. Oh ini yang pasnya ini alasannya seperti ini. Makanya kami tidak jemu-jemunya. Makanya kemarin Pak Dikoco aja nun sewu muter sampai itu saya sudah bayangkan lenyu juga itu. Ya, kami juga ya minimal di wilayah kami dulu aja di kabupaten kami itu ya grassroots-nya ya harus grassroots tadi apa ya kalau istilahnya kunjungannya ya kunjungan sampai ke apa kalau itu UMKM kalau itu BUMDes lah itu Posyandu dan lain-lain ke sana dan itu asik kalau kami asik lah itu Pak BPD saya kira tupoksinya jelas PLD kan hanya nggawangi 3 atau 4 desa dan sekarang permasalahan-permasalahan sebagai apa yang dijadikan tupoksi di PLD kan juga sudah jelas itu dan ketika tidak bisa ya berjenjang itu dan ini memang harus tadi ya harus proaktif semuanya itu kalau saya sering dihubungi ketika memang pun nggak bisa mesti dihubungi Eh, entah di tingkat desa tingkat kecamatan kalau memang sudah tidak bisa biasanya dihubungi tapi biasanya dari PLD sudah menyampaikan ke PD menyampaikan ke TA itu ya berbagai macam lah kasus-kasus pertanyaan dan permasalahan. Kayaknya itu Pak Dikoco, masih. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada kawan-kawan lain yang ingin menyampaikan responnya. Jadi saya pikir ya inilah bagian dari perlunya forum kita, keterbukaan antar kita, ya mengakui memang ada kekurangan yang seperti tadi Mas Tatang sampaikan, mungkin ya beda wilayah, beda desa, beda penanganan dan seterusnya. Silakan, BPD masih ada ingin diberikan tanggapan? Ya, ya itulah yang saya itu iri dengan
teman-teman pendamping di tempat lain ya, di luar daripada tempat saya. Seperti Pak Panudi, Cak Itong, apa semua. Dalam forum begini kan inilah kesempatan kita ya untuk seperti apa yang dibilang Pak Ade, kalau ya kita akui kekurangan kita. Dari pengalaman kita bergabung begini kan menambah ilmu. Mungkin di forum ini sebelum ini masih Pak apa BPY apa Pak siapa yang Ivan, sudah Ivan, keluar ya itu Ivan saya Taufik. bergabung terus Pak De dengan saya hanya bisa ngomong kalau mungkin ada yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan tugas saya BPD. Nah itu saya iri Pak, tempat saya kok nggak ada yang apa yang dibilang Pak Panudi tadi. Saya bukan melapor itu ke provinsi karena ini sudah mau transaksi. Malah kepala desa juga sudah mau turun lapangan melihat itu lokasi yang mau dibeli. Nah, saya tetap ngotot sehingga saya menghubungi teman-teman. Nah, inilah yang apa yang terjadi di dilema di desa saya Pak Pade, Pak Panudi. Terima kasih atas pencerahannya ini Pak De, Pak Panudi dan kawan-kawan. Saya kembalikan ke Pak Pade. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Maulidin. Silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fenomena ini memang tidak bisa disangkali, hampir rata, Ini mana wajahnya? hampir rata semua Kelihatan. kabupaten, hampir rata semua desa. Apalagi tidak dinafikan bahwa banyak teman-teman PLD juga, bukan cuma PLD, DPP hampir banyak yang sama apa menggugurkan kewajiban. Nah, kaitannya dengan BPD, paham saya karena saya mantan ketua BPD 2 periode, jadi TPP, kemudian jadi TPP. Fungsi tugas untuk ketua BPD, fungsi tugas TPP itu adalah mendampingi desa dalam melakukan perencanaan, pemantauan, pelaksanaan kegiatan, mendampingi desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan pembangunan pemberdayaan. Dari sini bisa ditarik intinya bahwa mereka tidak boleh keluar, tidak boleh tidak mendampingi, dan tidak mungkin juga walaupun untuk Mas Panudi mohon maaf, tidak semua juga serentak dalam satu hari itu semua desa yang dibawahi oleh BPD, PLD akan melaksanakan kegiatan. Jadi memang hal demikian banyak yang terjadi memang, khusus kami, saya cerita di kabupaten saya juga. Kadang akhirnya kami turun dari TA, karena kondisi seperti ini, ada beberapa kasus kejadian persoalan permasalahan di desa. Akhirnya kami turun karena hal yang demikian. Nah, sepakat bahwa memang apalagi sepakat dengan saat sekarang bahwa memang banyak PLD-PLD baru yang tidak dibekali dengan tampilan. Dengan kondisi akhir-akhir ini yang semakin saya tidak bisa bayangkan lagi. Nah, ketika kita masih mau dipertahankan, maka buktikan bahwa kita bekerja untuk kepentingan program. Tapi kan kita tahu kemarin-kemarin direkrut asal-asalan. Nah, ini yang menjadi penyebab sampai terbengkalainya banyak masalah di desa. Kaitannya dengan BUMDes, sepakat dengan Mas Tatang. Tidak semudah itu apa untuk macam model PD, PLD untuk menangani BUMDes. Karena jangan sampai dia datangi BUMDes, pasti ada pertanyaannya bagaimana tata cara dalam hal melakukan penyusunan laporan neraca keuangan. Ini tidak semua orang memahami hal seperti ini. Beda mantan-mantan teman-teman PNPM kemarin memang diberi apa diajari mereka, dilatih mereka. Kita ini mana ada pernah dilatih itu. Kalaupun dilatih hanya sebatas pembentukan BUMDes. Kan itu kalau pembentukan BUMDes kan buka Google selesai, tapi persoalan membuat neraca laporan keuangan itu sulit. Karena saya sama-sama dengan Mas Tatang ini sama-sama dari ekonomi. Kalau yang itu ya kami bisa tahu, tapi bagaimana dengan PDPLD? Kalaupun kami OJT mereka kan tidak semudah itu, harus berhari-hari atau berulang-ulang dilakukan. Itu pun kalau mereka serius. Ini sekedar masukan. Jadi untuk ketua BPD tugas fungsinya
TPP itu adalah mendampingi desa dalam hal melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kegiatan pembangunan pemberdayaan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendampingi. Titik. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara tugas, jelas itu menjadi bagian tugas. Memang ini menjadi catatan menarik Pak Mas Maulidin. Jadi kita pernah mengusulkan, jadi teman-teman di RPJN waktu itu pernah menyampaikan satu, terbuka data teman-teman tenaga pendamping. Nama siapa, tugasnya di mana, kemudian nomor kontaknya berapa. Itu pernah terpublish, tapi sekarang sudah kemudian tidak publish lagi. Sebenarnya lebih pada untuk memudahkan kawan-kawan berkomunikasi. Pemdes atau mungkin aktivis di desa ingin berkomunikasi dengan tenaga pendamping supaya mendapatkan pencerahan. Tetapi memang itu kemudian tidak berjalan. Kemudian yang kedua yang kita usulkan salah satunya adalah monitoring evaluasi itu juga diberikan hak untuk user sebagai pemberi nilai. Yang sekarang ini kan yang menilai adalah satu jenjang di atasnya. Jadi ketika kemudian kepala desa, perangkat desa merasa tidak mendapat manfaat, tidak pernah didatangi dan seterusnya, tapi karena dia adalah temannya dari Korkap atau teman dari Korprov, ya nilainya akan tetap bagus, walaupun nggak pernah datang ke kantor desa atau tidak pernah memberikan bimbingan apapun. Ini bagian yang memang kemudian kita sempat sampaikan, mestinya ya BPD, Pemdes, kemudian pihak-pihak yang lain, BUMDes, itu kemudian diberikan hak juga untuk memberikan nilai bahwa mereka memang bekerja dengan baik. Jadi suka tidak suka karena akan diberi nilai, ya sama kayak kita melakukan KKN nih, karena dosen penilai itu akan berhubungan dengan kepala desa, akan tanya dengan camat, maka ya kita suka tidak suka harus mendekat dan kemudian banyak berdiskusi dengan kepala desa, dengan camat, karena takutnya nilai KKN kita jelek kan gitu. Tapi kalau yang ini kan menjadi hal yang beda. Saya pikir ini sudah sampai di penghujung. Saya juga harus persiapan untuk perjalanan lebih lanjut. Mas Panudi, silakan closing statement. Ya, terima kasih Pak Dikoco. Ini luar biasa ini pagi ini temanya dinamika pengelolaan BUMDes untuk ketahanan pangan. Saya kira banyak problematik yang perlu pencerahan, perlu ada sebuah solusi. Ini harapan kami, monggo rekan-rekan sampaikan pada rekan-rekan yang lain, baik TPP, BUMDes, BPD, perangkat desa, kepala desa, atau pegiat desa. Silakan kalau mau bergabung pertama di Zoom setiap pagi, yaitu jam 6 sampai setengah 8 di Ngobrol Desa, monggo. Atau nanti di YouTube silahkan. Yang jelas manfaatnya luar biasa kaitannya dengan ruang ini. Tadi sudah disampaikan dari beberapa rekan-rekan, pencerahan-pencerahan adalah dari sini, dan harapan kami, monggo rekan-rekan kita saling mengasah di ruang ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadikan pencerahan bagi kita semuanya. Dan kita ucapkan selamat pagi dan salam berkarya. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Pak Di. Oke, terima kasih. Mohon maaf yang resen karena waktu kita sudah di penghujung. Kebetulan saya juga sudah ditunggu oleh tim untuk segera bergerak. Kita ini sudah masuk hari kedua keliling Jawa. Insya Allah hari ini kita Banjarnegara, Purworejo, dan di Jogja. Semoga mohon doa restunya, semoga semua berjalan dengan baik. Dan kawan-kawan bisa mengikuti perjalanan kita di channel Ekspedisa, di WhatsApp, di channel Ekspedisa. Atau kalau ingin mengikuti di Facebook, di Ekspedisa Nusantara juga ada halaman Facebook kita. Kita akan melakukan update informasi perjalanan kita yang semoga kita bisa menyelesaikan 47 titik di seluruh Jawa. Sampai di sini salam bahagia kawan-kawan di desa, salam sehat, salam bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai, salam desa semua. Terima kasih.